Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Hakiki dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang salah satu sastrawan yang ada di Indonesia yang lumayan terkenal, yakni Surayah atau yang biasa dikenal dengan nama Pidi Baik. Sebelum masuk ke videonya, saya ingin menyarankan kepada teman-teman, terutama kepada teman-teman yang sedang dilanda patah hati, dilanda badai asmara, yuk ditonton dulu video saya yang ini. Siapa tahu bisa sedikit lah mengurangi rasa perih yang ada di hati kalian. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke videonya. Pidi Baik atau yang bernama asli Surayah, yang kerap disapa sebagai Ayah dan lebih dikenal luas dengan nama Pidi Baik, dan kadang mendapatkan penambahan nama berupa Herdi Pidi Baik, yang lahir di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 8 Juli tahun 1972, yang saat ini sedang berumur 48 tahun, kurang lebih 48 tahun. Pidi Baik merupakan seorang seniman, penulis naskah, pemusik, dosen, ilustrator, komikus, dan pencipta lagu berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai dikenal melalui grup band The Panas Dalam yang didirikan pada tahun 1995. Teman-teman bisa lihat fotonya yang ada di sebelah kiri. Sejak kecil ayahnya berlangganan majalah Bobo, tapi ia malah lebih memilih untuk menutupi ilustrasi gambar di majalah dengan ilustrasi karyanya sendiri. Hal tersebut yang mengasah kemampuan menggambarnya. Tidak salah jika ia akhirnya menekuni dunia seni di Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD Institut Teknologi Bandung. Meski bisa menulis, dalam beberapa wawancara, ia mengaku jarang membaca buku atau novel. Ia pernah membaca dan juga menyukai sastra, karena ibu dan kakak perempuannya yang berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia rajin meminjam buku. Buku karangan Sultan Takdir Ali Sabana, Taufik Ismail, Iwan Simatumpang, hingga W.S. Rendra pernah dibacanya. Dari buku sastra tersebut, lantas ia mencoba untuk membuat puisi. Tapi hasilnya, teman-teman di sekolahnya yang membaca puisi tersebut tidak ada yang suka karena aneh dan sulit dipahami. Tak berhenti di karya sastra, ia juga membaca cerita pendek karangan Sarlito Wirawan Sarwono di majalah Gadis. Tulisan Gunawan Muhammad juga menjadi favoritnya karena ayahnya langganan majalah Tempo. Ia suka menggambar dan membaca. Tidak serta-merta membuatnya bercita-cita menjadi seorang penulis, pelukis, ataupun seniman. Sejak kecil justru cita-citanya adalah menikah. Sebab Pidi bosan mendengar jawaban profesi sebagai cita-cita teman sebayanya. Jadi ya mungkin dia bosan gitu, apa cita-citanya penulis, pelukis, seniman, profesor, doktor, dan dia ingin beda sendiri. Jadi ketika ditanya Pidi Baik, Suryono, apa cita-citanya? Cita-cita saya adalah menikah. Oke. Setelah pernah merilis komik, mantan dekan di ITB ini mulai menulis di tahun 2003 ketika seorang teman membuatkan laman blog untuknya. Tanpa konsep, ia menuliskan apa saja yang ada di kepalanya untuk mengisi blog tersebut. Serial Drunken mulai dirilis tahun 2008 sampai 2009. Ada Drunken Monster, Drunken Molan, Drunken Mama, dan Drunken Marmut. Di buku Drunken Monster inilah ia menuliskan cerita bahwa banyak tetangganya yang tidak percaya jika ia pernah menjadi dosen dan dekan di ITB. Dari sini namanya mulai naik daun sebagai penulis. Bukunya cukup laris di pasaran hingga beberapa kali dicetak ulang. Temannya pun membuatkannya akun Twitter untuk berkomunikasi dengan para pembaca bukunya. Di sini ia cukup aktif merespon pertanyaan dan memfollow back pengikutnya. Jadi buat kalian yang pengen di follow back, ya komen aja, follow back bang. Setelah menulis kisah seri, peraih penghargaan Writer of the Year 2017 dari IKPI Award ini kembali menulis buku lainnya yang berjudul Al-Asbun Manfatul Ngawur pada tahun 2010 dan Hanya Salju dan Pisau Batu pada tahun 2010. Lalu penerbit Mizan membukukan beberapa kutipan khas pria yang juga akrab disapa Ayah ini di Twitter berjudul @Twitter. Google menjawab semuanya, Pidi Baik menjawab semuanya pada tahun 2012. Di tahun yang sama, buku yang lain rilis yaitu SPBI, Dongeng Sebelum Bangun.
Sepulang melancong dari Rusia selama 3 bulan, Pidi ingin membuat cerita teen lit atau literatur remaja yang tidak picisan. Kebetulan pula penerbit Mizan memintanya membuat cerita remaja, namun ia memintakan menulis lebih dulu di blog pribadinya. Dan inilah yang akhirnya sukses besar, yakni karya terpopulernya. Pidi Baik semakin dikenal para pecinta karya sastra khususnya bergenre humor melalui karyanya yang berjudul Dilanku 1990. Dia adalah Dilanku tahun 1990, terbit pada tahun 2014. Kemudian Dilan bagian kedua, dia adalah Dilanku tahun 1991, terbit pada tahun 2015. Dan Milea, Suara dari Dilan, terbit pada tahun 2016. Film Dilan 1990 sukses besar di tahun 2018 silam, dengan jumlah penonton yang menembus angka lebih dari 6 juta penonton. Selain itu, film ini juga membawa beberapa penghargaan seperti Indonesian Choice Award 2018, Movie of the Year, Indonesian Movies Actor Award 2018, film terfavorit, dan SCTV Award pada tahun 2018 di kategori film layar lebar. Bisa dilihat gambarnya di sini, kalian pasti sudah tahulah itu siapa yang di tengah. Dan di antara karya-karya lainnya, Pidi Baik juga menulis karya novel seperti yang ada di gambar ini, Komik Dilan, Helen dan Sukanta, Cowboy Kampus, Drunken Monster, Asbunaya, Drunken Mama, At Twitter, Al Asbun, Hanya Salju dan Pisau Batu, Drunken Marmut, Drunken Monster, Drunken Molen, dan masih banyak buku yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Teman-teman bisa mungkin searching di Google, banyak karya beliau. Dan sekarang saya ingin membahas sinopsis tentang Dilan tahun 1990. Dia adalah Dilanku tahun 1990 edisi 1, berwarna biru muda dengan tokoh Dilan dan sepeda motornya yang dijadikan covernya. Nah, gambar Dilan yang menggunakan seragam SMA dengan gaya yang sangat santai yang terletak di cover diilustrasikan sendiri oleh sang penulis Pidi Baik. Gambar yang terdapat di cover menjadi ciri dari isi novel yang menggambarkan kehidupan seorang remaja. Di bawah gambar Dilan tercantum quotes Pidi Baik yang menambah kesan menarik bagi sampulnya. Identitas buku, judulnya adalah Dia adalah Dilanku tahun 1990. Penulisnya Pidi Baik, penerbitnya adalah Pastel Books, bergenre romantis, tahun terbit 2014, berjumlah 348 halaman. Harganya kisaran 59.000 lah, belum sama pajak sih itu. Cinta, walaupun sudah berlalu sekian lama, tetap saja saat dikenang begitu manis. Milea, dia kembali ke tahun 1990 untuk menceritakan seorang laki-laki yang pernah menjadi seorang yang sangat dicintainya, yaitu Dilan. Laki-laki yang mendekatinya, yakni yang mendekati Milea, bukan dengan seikat bunga atau kata-kata manis untuk menarik perhatiannya, namun melalui ramalan seperti tergambarkan pada penggalan cerita berikut. Dilan berkata, "Aku ramal, nanti kita bertemu di kantin." Tapi sayang sekali ramalannya itu salah. Hari itu, Milea tidak ke kantin karena ia harus membicarakan urusan kelas dengan kawan-kawannya. Sebuah cara sederhana, namun dapat membuat seorang wanita tersipu dan tersenyum. Kemudian Dian mengirim pian untuk menyampaikan akan suratnya yang isinya, "Milea, ramalanku, kita akan bertemu di kantin." Ternyata salah. "Maaf, tapi aku ingin meramal lagi. Besok kita akan bertemu." Tunggu, besok yang dimaksud oleh Dilan itu adalah hari Minggu. Gak mungkin kan ketemu di sekolah? Bagaimana caranya mereka bertemu? Namun ternyata ramalan kali ini benar. Dilan datang ke rumah Milea untuk menyampaikan surat undangan yang isinya, "Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan penuh perasaan, mengundang Milea Adnan untuk sekolah pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu." Hal-hal yang sederhana inilah nyatanya dapat membuat Milea tersenyum. Istilahnya kalau zaman sekarang baper lah. Dan perlahan mulai menaruh perhatiannya kepada Dilan. Sampai-sampai ia lupa bahwa Milea itu sudah punya pacar, yakni Benny, yang sedang berada di Jakarta. Di situ Milea sudah mulai merasa tidak mau kehilangan Dilan. Baginya, Dilan seperti sesuatu yang selalu dapat membuat hari-harinya penuh warna. Dan di sini, bisa kita simpulkan, yang setia kayak apapun bakal kalah sama yang selalu ada. Jadi buat teman-teman, terutama para lelaki,
lepas juga dari buat teman-teman yang wanita, ya sadar dirilah. Mungkin kalian kurang berwarna. Tapi dia tampak sangat jahat pada Dylan karena dia mau untuk menerima perhatian dari Dylan. Padahal dia sudah ada yang memiliki, ibaratnya ya backstreet lah. Sampai pada waktu Milea memutuskan hubungannya dengan Benny, yakni pacaran di Jakarta. Benny tuh cowok yang emosian, temperamen, posesif, karena suatu hal yang gak perlu dijelaskan lah. Semenjak itu hubungan Dylan dan Milea semakin erat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terkesan alay karena memang begitu yang ada. Dan buat teman-teman yang berada di luar sana, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Dan ya mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.